Bismillah. Bentar. Iya, sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bapak, apa kabar? Bapak Abdurrahman hari ini? Siang Bu Diani, Alhamdulillah baik. Ya, saya posisi di kelas nih sudah tenang nih, anak-anak pada pulangan. Iya, alhamdulillah Bapak Ya, ya. Nah, jadi kondisinya cukup tenang Pak ya. ya kondusif. Nah, kira-kira Bapak hari ini ada yang ingin Bapak bicarakan dengan saya Bapak? Alhamdulillah kesempatan ketemu Pian lewat Zoom ini, saya pengen berbagi Bu, baik khususnya mengenai apa yang saya hadapi jalani selama sudah berapa, 10 hari ya nih, pembekalan CPP Bu. Ya, Iya. ya, ada yang saya keluhkan nih Bu, selama perjalanan CPP menuju akhir-akhir sisa 5 hari ini Bu. Iya. Iya Bapak. Nah, jadi Bapak sudah ini Pak ya, sekitar 10 hari Pak ya, untuk pelaksanaan kegiatan pembekalan CPP ini Pak ya? 10 hari penuh dengan perjuangan, rasa Iya capek Bapak. dan lelah. Iya. Jadi, kata Bapak tadi ada permasalahan Pak ya, yang Bapak temui di saat pembekalan CPP ini Bapak ya? Iya, Bu. Nah kira-kira dari, permasalahan tersebut, apa Bapak yang Bapak rasakan Bapak? Ya, Bu. Khususnya di sini, Bu, dari diri saya sendiri, Bu. Tanggung jawab moral saya terhadap anak murid, apa namanya, satu sisi di surat tugas CPP itu boleh meninggalkan tugas karena ada surat tugas dan cari guru pengganti. Sisi lain dilemanya tuh, Bu, kami di sekolah ini kurang gurunya, guru olahraga mutasi, otomatis kelas itu untuk olahraga saya yang masuki dan guru-guru kelas lain pun posisinya sama. Nah, dalam hal ini adalah beban moral. Permasalahannya yaitu bagaimana saya mengelola diri, Bu. Memposisikan diri agar optimal, penuh, hadir secara penuh di CPP, dapat ilmu manfaat, dipraktekkan. Sisi lain, di sini anak-anak murid saya, Bu, yang waktu saya hadir dengan mereka tidak optimal di situ, Bu, masalahnya. Iya. Iya Bapak ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak ya, Bapak ingin kegiatan pembekalan CPP ini berjalan dengan lancar, baik Pak ya, dan Bapak bisa, dalam keadaan yang memang kehadiran penuh sebenarnya. Tapi di sisi lain tentunya tugas Bapak seorang guru, Bapak juga tidak bisa meninggalkannya. Nah, jadi mungkin di sini, pengelolaan diri Bapak, jadi permasalahannya seperti itu Pak ya? Betul, Bu. Kelola diri, Bu. Kadang jadi pikiran, gih, hati nggak enak, Bu. Khususnya kepada Iya. murid. Nah, jadi dari permasalahan tersebut tujuan utama Bapak, untuk melakukan pembicaraan di sini seperti apa Bapak? Ya, Bu, tujuan saya di sini adalah mendapatkan suntikan semangat, pres pikiran dan hati, dan saya mampu membawa diri, Bu, khususnya, oh ini gimana nih cara mengolah diri pada saat mengikuti CPP. Di satu sisi lain, mengajar dengan perhatian kepada murid, Bu, yang sebenarnya bagaimana, gitu. Iya Bapak, jadi intinya itu dalam hal pengelolaan diri Bapak ya Bapak ya? Ya, Bu. Nah, dalam hal pengelolaan diri, tentunya dalam hal ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini seperti apa Bapak? Ya. Kurang keberhasilan, Bu, ya. Saya pengen nih, Bu, yang saya dapatkan setelah pembicaraan hari ini, artinya di pembekalan CPP saya ringan, semangat, terus sampai bisa selesai mengikuti kegiatan, tugas-tugas tidak tertinggal. Kemudian setelah pembicaraan ini adalah di kelas saya mampu memberikan keyakinan kepada murid bahwa nih Bapak nih lagi mengikuti pelatihan kegiatan nih, tolong mengerti dong dengan Bapak. Satu sisi satu sisi nggak boleh sebenarnya bicara begitu kepada anak gitu. Tapi mau Iya. gimana lagi, Bu, guru pengganti nggak ada. Tapi itu, Bu, intinya diri saya bagaimana supaya mempelongkan dan memberikan posisi anak ini supaya mengerti. Iya, Bapak. Nah, Hmm. jadi ukuran keberhasilan Bapak itu dalam hal kegiatan CPP, Ya, Bapak bisa menjalaninya dengan baik, tugas-tugas CPP Bapak bisa kerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan dan hasilnya juga memuaskan. Dan di sisi lain Bapak juga ingin siswa di tempat Bapak itu mengerti dan kegiatan pembelajaran juga berjalan dengan lancar, Pak ya. ya, tepat sekali, Bu. Iya, jadi dari ukuran keberhasilan Bapak yang Bapak sampaikan tadi. Nah, bagaimana apakah gangguan-gangguan tersebut itu
apa saja gangguan-gangguan yang dapat menghalangi dari keberhasilan Bapak itu sendiri, Bapak? Nah, iya. Di sini Bu, kegiatan tambahan Bu yang sebenarnya mengganggu saya Bu. Artinya kegiatan tambahan itu kan bukan hanya sekadar mengajar dan pembekalan CPP, tapi ini berbarengan dengan kegiatan menghadapi HUT PGRI ini Bu. Kemarin tuh saya kira pembekalan CPP ini di bulan Desember. Jadi dalam hal pengajaran, kemudian masuk dalam aktif panitiaan PGRI ini bidang publikasi ini Bu, saya ketuanya nih. Tidak apa namanya, tidak apa-apa lah gitu. Nah, cuman setelah tok berkejutan 10 hari yang lalu masuk hari Senin, itu shocknya luar biasa Bu. Shock, ini bukan shock terapi ya, shock bagi diri saya ulun Bu. Itu adalah hambatannya Bu. Artinya kegiatan lain bukan hanya di CPP dan mengajar sebenarnya. Ada kegiatan lain yang menambah, kalau disebut beban ya beban, sebenarnya enggak sih karena itu dihakimi atau diinginkan tugasnya. Iya Bu. Iya, Bapak. Jadi sebenarnya hambatan Bapak itu sendiri, Pak ya, terletak pada ternyata ada tugas-tugas lain, Pak ya, tambahan lainnya yang sepertinya saya lihat itu memang juga memerlukan waktu, kemudian juga pemikiran yang cukup banyak dari Bapak sendiri. Nah, jadi, dari beberapa hambatan-hambatan tersebut, kekuatan Bapak itu sendiri untuk mencapai keberhasilan tadi apa, Bapak? Oh iya. Yang saya yakini Bu, kekuatan yang saya yakini saya miliki dan saya tanamkan dari dulu mulai awal-awal sebagai guru Bu adalah kedisiplinan dan tanggung jawab Bu dalam bekerja. Sifat disiplin itu ditanamkan oleh orang tua saya karena berhubung beliau adalah biasa di akademi Bu, di pendidikan kepolisian, jadi disiplin itu telah lama ditanamkan oleh ayah saya. Kemudian tanggung jawab itu adalah pesan dari kepala sekolah terdahulu Bu. Beliau luar biasa, inspirasi saya ada tanggung jawab itu. Memang untuk menjalankan disiplin tanggung jawab itu sangat capek dan lelah Bu. Tapi niat saya itu karena belajar, jadi saya yakin nih bisa melewati hal ini Bu. 3 kegiatan besar ini bisa saya lewati, baik CPP, kemudian persiapan tanggal 25 ini. Jadi saya jujur sambil mengajar sambil Zoom sambil koordinasi dengan panitia Bu. Jadi memposisikan konsentrasi, mengotak-ngotakkan, mempres tubuh dan pikirannya untuk mengikuti dan mendapatkan ilmu manfaat di CPP ini perlu pengelolaan diri yang sangat besar. Jadi kekuatan disiplin dan tanggung jawab itu yang harus saya yakinkan itu Bu. Iya, Masya Allah, Pak ya. Iya. Luar biasa ternyata kekuatan yang ada di dalam pemikiran Bapak dan memang Bapak tanamkan memang sejak dulu, Pak ya, di mana Bapak memiliki kepercayaan bahwa dengan kedisiplinan, kemudian dengan tanggung jawab yang tinggi dari penanaman diri Bapak itu bisa mengatasi hal-hal tersebut, Pak ya. Nah, jadi itu memang hal yang luar biasa, kekuatan diri Bapak yang nantinya tentunya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, dari kekuatan yang Bapak miliki, nah solusi apa yang bisa Bapak rancang dilihat dari kekuatan-kekuatan Bapak yang sudah Bapak miliki saat ini, Pak? Iya, terima kasih Bu. Solusinya dari yang saya jalani selama 10 hari ini Bu ya, pastinya saya membuat jadwal Bu atau schedule tetap dan schedule yang ke depan apa yang harus dihadapi. Jadi dalam sebulan itu sudah saya buat Bu jadwal kegiatan seret, CPP sampai 15 hari, kemudian mengajar itu pasti, terus yang si apa namanya nih kegiatan menghadapi HUT TGR ini pun saya atur schedule-nya untuk rapat. Nah, untuk yang hal-hal lain secara mental Bu atau secara fisikis itu tergantung saya aja lagi Bu kelola dirinya. Tapi yang lebih rentan adalah secara teknisnya tadi Bu. Kalau tidak ada schedule atau jadwal, maka pastinya saya akan bisa keteteran atau jadi orang yang lalai Bu. Jadi itu solusi dari yang sudah hadapi Bu. Cuman ini tantangan bagi saya Bu. Luar biasa Pak ya. Jadi Bapak harus membuat schedule Pak ya. Memang schedule-nya harus terstruktur Pak ya, di mana agar ketiga kegiatan besar yang saat ini Bapak lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin schedule seperti apa Bapak? Mungkin dalam pengelolaan schedule seperti apa yang bisa Bapak buat agar schedule itu memang bisa terlaksana dengan optimal Bapak? Nah, ya menarik ini Bu. Eh, pada niatnya mau curhat nih, mau konsultasi minta solusi dari Ibu. Inilah coaching. Harus sabar ya Pian Bu ya mendengar saya cerita Bu. Jujur tadi pada saat saya mengucapkan apa namanya
nama orang tua tadi saya terbawa emosi Bu, mau nangis tadi Bu sebenarnya ini kalau menyampaikan sesuatu pada orang penginspirasi terbesar saya orang tua untuk disiplin tadi. Nah kembali ke schedule tadi Bu ya. Jujur saat ini yang terbaru saya lakukan adalah itu membuat schedule di Google apa namanya itu kalender Bu ya. Nah Google Kalender itu saya buat lewat HP aja Bu. Jadi masuk bulan awal bulan langsung buat schedule. Karena kelebihannya di sini adalah ini Bu. Di kalau membuat di HP itu langsung ada peringatan bunyi ting ya bunyi. Nah itu yang menjadi pengingat saya. Selain yang pengingat yang kedua adalah istri saya Bu. Nah itu Bu. Itu aja Bu sebenarnya. Schedule secara online melalui Google Calendar. Nah, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak sudah memiliki strategi sendiri. Tadi Bapak tadi membuat schedule Pak ya. Nah, schedule itu dengan bantuan Google Calendar Pak ya. Nah, Ya. Bapak sudah, saya yakin Bapak sudah ahli dalam bidang IT. Nah, tentunya Google Calendar tentunya Bapak sudah menguasai dan tentunya dibantu juga oleh istri tercinta Bapak ya, yang selalu bisa mengingatkan juga. Ingatkan ya. Nah, jadi Halus luar ulun biasa. halus ulun Iya. mendengar pian ahli IT padahal pian ahli teknologi lah sama mentor ulun Ibu Nispi. Iya. Iya Bu, Memang lanjut. heeh, memang Pak ya dari schedule yang Bapak buat itu terbukti sebenarnya. Bapak itu jiwa kedisiplinan, tanggung jawabnya itu luar biasa sangat tinggi. Dan saya merasakan bahwa memang kedisiplinan dan tanggung jawab yang Bapak tanamkan itu bukan hanya saat ini, memang terbentuk sejak kecil, sejak dulu Pak ya. Di mana tadi kata Bapak, orang tua Bapak memang sudah menanamkan hal tersebut. Luar biasa, berarti orang tua Bapak sudah berhasil memang menjadikan Bapak seseorang di mana yang memiliki tanggung jawab dan tingkat kedisiplinan yang sangat baik. Nah, Hmm. jadi tentunya dengan kedisiplinan dan tanggung jawab Bapak tersebut, dimanapun Bapak berada, insya Allah segala rencana dan kegiatan Bapak akan berjalan dengan lancar dan baik. Nah, kira-kira Bapak ya, jangka waktu Bapak dalam membuat schedule itu, bagaimana Bapak? Ya, baik, jangka waktu yang saya buat itu Bu, saya rencanakan itu lebih dulu kemarin Bu di awal-awal bulan Bu. Langsung Iya. sampai sekarang ini berjalan hingga akhir bulan November ini Bu. Itu. Untuk Desember beda lagi schedule-nya. Jadi mudah-mudahan Oh, enggak lepas target dan sehat. Yang utama nih sehat nih. Ya, amin. ya amin Bu Anji. Iya. Nah, jadi jangka waktu yang Bapak laksanakan itu dari bisa hingga akhir Desember, Pak, ya? Ya, ya, Nah, akhir Desember. kemudian mungkin dalam hal Bapak membuat schedule tersebut, bagaimana Bapak untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang mungkin, dapat terjadi dalam pelaksanaannya, Pak? Oh ya, kalau gangguan ini Bu secara eksternal nih sebenarnya tidak tidak apa namanya, tidak terlalu berpengaruh Bu. Yang utamanya ada gangguan dari dalam diri saya sendiri Bu. Kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada diri saya khususnya, ini saya nggak mampu mengejar target ini harus selesai. Oh ini bagaimana kalau saya sakit? Oh ini bagaimana kalau dalam keluarga saya ada hal yang tidak terduga terjadi misalnya. Tapi itu sugesti yang coba saya tanamkan tuh berupa doa kepada Allah Ta'ala aja Bu lagi. Semoga apa yang saya khawatirkan itu tidak terjadi dan Allah meridhoi apa yang saya lakukan hal baik yang saya lakukan Bu. Iya Bu. Iya. Hmm. Nah, jadi gangguannya itu, lebih kepada diri Bapak sendiri, Pak, ya? Iya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran terhadap, rencana-rencana yang mungkin, segala sesuatu yang mudah-mudahan memang tidak terjadi, Pak, ya? Amin, ya, amin, Bu. Amin, Bu. Nah, Amin. untuk mencapai tujuan tersebut dan mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada, mungkin, Pak, ya, siapa lagi yang kira-kira bisa menjaga komitmen Bapak dalam, mencapai tujuan tersebut, Bapak? Iya. Yang paling utama adalah di dalam Bu, di dalam rumah tangga saya Bu. Nggih. Istri saya adalah aktor pendukung luar biasa kegiatan telah selama ini saya lakukan mulai dari mengikuti CGP, terus ini, terus yang mengikuti uji kompetensi pengawas kemarin itu. Kalau tidak ada dukungan dari istri, maka apa namanya berpengaruh ke motivasi juga Bu. Nah terus apalagi dukungan dari kedua orang tua. Selalu saya tidak lepas dari minta izin dan doa restu kedua orang tua. Kayak kemarin hari Rabu setelah kegiatan rapat publikasi IT untuk ke PGRI, saya langsung ke rumah orang tua untuk minta doa restu mereka Bu. Jadi itulah faktor yang mendukung saya untuk bisa menguatkan diri saya Bu. Iya. Iya, terima kasih, Pak, ya.
Ya, benar Hmm. sekali Bapak ya. Hmm. Tentunya orang terdekat kita Pak ya, yang Hmm. seperti Bapak sampaikan, istri, kemudian orang tua. Nah, itu, nantinya bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen. Ya, Karena kata komitmen. Bapak tadi, terkadang gangguannya itu memang dalam diri Bapak. Nah, Ya. jadi memang harus ada, di situ orang-orang yang sebagai pendukung Bapak untuk menjaga komitmen tersebut, Pak, ya. Hmm. Nah, kira-kira sampai kapan, Pak, komitmen yang Bapak sampaikan tadi, Bapak akan kira dapat Bapak jalankan? Iya, kembali Bu di awal-awal pertanyaan Ibu tadi bahwa apa sih kekuatan yang saya miliki, itulah komitmen saya Bu. Kedisiplinan dan tanggung jawab itu komitmen saya yang sudah saya tanamkan sejak lama, dan itu pernah saya tulis di meja kerja saya di kelas Bu. Disiplin adalah kebanggaanku, tubuh sehat dan kuat adalah pendukung karirku. Itu tertulis di meja Bu, saya tulis besar-besar hingga waktu masih bujang. Hingga, nah, sekarang sudah berkeluarga, itu sampai insya Allah hari tua dan dapat berikan kemanfaatan kepada orang-orang banyak. Itu yang akan saya tanamkan, komitmen itu Bu. Tidak berhenti Luar sampai di sini. mhm Hmm. mhm. Iya, luar biasa Hmm. komitmen Bapak ya. Jadi bukan Hmm. hanya sampai di sini, sampai kegiatan-kegiatan selanjutnya Bapak juga menanamkan komitmen terhadap kedisiplinan dan rasa tanggung jawab itu tersendiri, Pak, ya. Mudah-mudahan itu menular, Pak, ya, Amin. kepada semua orang yang berada di sekitar Bapak, kepada murid-murid Bapak, karena dengan Hmm. komitmen, yang Bapak sampaikan tadi itu, apa pekerjaan yang kita jalankan, apabila diberikan komitmen tersebut, itu insya Allah akan tentunya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, Pak, ya. Amin. Amin. Dari pembicaraan kita, mulai dari tujuan yang sudah Bapak sampaikan hingga saat ini, Pak, ya, Bapak bisa menyimpulkan, apa hasil pembicaraan kita hari ini, Bapak? Terima kasih banyak Ibu Diani dari alur pembicaraan coaching kita hari ini. Eh, Jujur penuh dengan rasa emosional bagi saya Bu. Jadi, karena emosional ini adalah berhubungan dengan faktor-faktor orang-orang terdekat yang mendukung segala kegiatan saya selama ini Bu. Khususnya orang tua dan istri saya Bu. Nah, karena mana tanpa orang terdekat yang mendukung kegiatan yang saya lakukan, masalah, kemudian rencana, dan hambatan-hambatan tidak mungkin saya bisa lewati, Bu. Selain dukungan dari rekan kerja dan kepala sekolah itu tidak luput juga dari mereka, Bu. Nah, kemudian terima kasih banyak Ibu Diani. Percakapan hari ini nih menurut saya Ibu sangat membantu mempelongkan rasa isi hati, kegalauan, pikiran, dan apa, Bu. Karena jujur, ini kayak mau nangis nih Bu saya, Bu, jujur nih. Terbawa emosi Bu karena ini merasa enak nih setelah pembicaraan hari ini. Jadi karena kena coachingan ini menurut saya sangat mengena ke diri saya Bu. Itu aja dari saya Bu, tidak panjang lebar. Terima kasih banyak, penuh manfaat dan akan saya teruskan tindak lanjuti pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Dian. Iya, terima kasih juga, Pak, ya, sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan, memang apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini dapat Bapak laksanakan, kemudian komitmen yang Bapak sampaikan tadi juga bisa, berlanjut pada Amin. kegiatan-kegiatan Bapak selanjutnya, dan tujuan Bapak di mana Bapak ingin kesuksesan dari kegiatan Bapak, mulai dari Bapak tadi kegiatan pembekalan CPP, kemudian dalam kegiatan pembelajaran, kemudian dalam kegiatan kepanitiaan acara HUT PGRI dapat berjalan dengan lancar, Pak, ya. Amin, amin ya Allah kabul. Iya, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi, Pak, ya, pada kesempatan yang tentunya dengan keadaan yang sehat walafiat, Amin. Bapak. Terima Nggih, siap Bu. kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Bapak. Ya, stop screen.